Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jidan dari kelas 03 SMJP 003, ruang kelas 602. Saya akan menganalisis mengenai Transmart. Perubahan perilaku konsumen. Banyak konsumen beralih ke belanja online. Contohnya seperti Tokopedia, Shopee, dan Lazada. Orang-orang sekarang lebih suka ke minimarket seperti Alfamart, Indomaret karena lebih dekat, lebih cepat, dan lebih praktis. Mall besar seperti Transmart kalah menarik dibanding konsep lifestyle mall yang fokus pada hiburan dan kuliner. Lalu, persaingan ketat di retail modern. Persaingan dari hypermart, Superindo, Lotte Mart, dan minimarket membuat Transmart kesulitan menarik pelanggan. Harga di Transmart sering dianggap kurang kompetitif dibanding pesaing lain yang lebih agresif dengan promo. Biaya operasional yang tinggi. Transmart menggunakan konsep hypermarket, contohnya seperti toko besar, banyak karyawan, lokasi di mall yang sangat besar. Lalu setelah pandemi, biaya sewa dan listrik itu naik. Sementara penjualan turun drastis. Akibatnya, banyak gerai yang tidak lagi efisien untuk dipertahankan. Dampak pandemi COVID-19. Saat pandemi, banyak gerai harus tutup sementara. Setelah pandemi berakhir, sebagian besar pelanggan tidak kembali karena sudah terbiasa belanja online. Transmart tidak cukup cepat beradaptasi dengan tren digital. Strategi bisnis yang kurang fleksibel. Konsep Transmart yang menggabungkan belanja dan rekreasi seperti Transmart Carrefour dan Transmart Studio Mini tidak selalu cocok di semua daerah. Tidak semua cabang punya pengunjung cukup banyak untuk menutupi biaya wahana dan supermarket. Baik, kita akan menjelaskan mengenai SWOT Transmart. Kekuatan Transmart yang pertama itu brand besar dan dikenal luas. Transmart merupakan bagian dari grup besar CT Corp yang juga memiliki jaringan seperti Carrefour dan Trans Studio Mall. Lalu yang kedua, konsep 4-in-1 seperti belanja, makan, bermain, dan menonton awalnya menjadi daya tarik unik dibanding supermarket lain. Lalu yang ketiga, lokasi strategis. Banyak gerai dibuka di kota besar dan dekat pusat keramaian. Yang terakhir, jaringan distribusi yang luas didukung sistem logistik modern dan pemasok besar. Kelemahan Transmart. Harga relatif mahal dibanding pesaing seperti Alfamart, Indomaret, atau Superindo. Lalu biaya operasional tinggi, terutama karena ukuran toko yang besar dan fasilitas tambahan seperti bioskop dan wahana bermain. Lalu kurang adaptif terhadap perubahan perilaku konsumen. Masyarakat kini lebih memilih belanja online atau belanja ke minimarket yang lebih praktis. Lalu promosinya kurang agresif dan kurang digital. Tidak memaksimalkan e-commerce dan media sosial. Lalu logout dan pelayanan tidak konsisten antara cabang, membuat pengalaman pelanggan tidak
seragam. Peluang Transmart. Digitalisasi dan e-commerce bisa mengembangkan platform belanja online sendiri atau bermitra dengan marketplace seperti Shopee atau Tokopedia. Lalu segmentasi pasar keluarga menengah ke atas. Masih ada potensi untuk menciptakan lifestyle retail yang nyaman dan eksklusif. Pemanfaatan data pengalaman untuk membuat program loyalitas atau personalisasi penawaran, lalu kolaborasi dengan merek lokal, menjual produk UMKM atau makanan khas daerah untuk menarik minat lokal. Zaman Transmart, persaingan ketat, dan retail modern skala kecil seperti Indomaret, Alfamart, dan Superindo yang lebih efisien. Lalu perubahan tren belanja ke online menyebabkan penurunan kunjungan ke toko fisik. Lalu kondisi ekonomi menurun, daya beli masyarakat menurun setelah pandemi, membuat orang beralih ke tempat belanja yang lebih murah. Biaya sewa lahan tinggi, terutama di kota besar, membuat banyak gerai tidak lagi menguntungkan. Lalu munculnya pusat perbelanjaan baru dengan konsep lebih modern dan interaktif. Baik, kesimpulan analisis SWOT Transmart adalah kemunduran Transmart terutama disebabkan oleh ketidakmampuan beradaptasi terhadap perubahan pasar, biaya operasional tinggi, serta persaingan dari era online dan minimarket. Untuk bangkit, Transmart perlu mengoptimalkan digitalisasi, efisiensi operasional, dan diferensiasi pengalaman belanja agar tetap relevan di era modern sekarang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.